Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Rulian Semorangkir. Kali ini kita akan membahas satu soal tentang lensa cekung. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang lensa cekung tersebut, saya mengingatkan kita semua untuk tidak lupa melakukan subscribe, like video ini agar semakin berkembang dan akan menjadi Anda orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya tentang video pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Kita akan memulai pembahasan satu soal tentang lensa cekung. Di sini saya mengambil soal nomor 25. Nampak di layar, Anda dapat melihat soalnya. Kita akan baca bersama-sama. Sebuah benda diletakkan 25 cm di depan sebuah lensa cekung yang berjarak fokus 20 cm. Lalu pertanyaannya, di mana letak bayangan? Berapa perbesaran bayangan? Sebutkan sifat-sifat bayangan. Oke, akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas, sebaiknya kita melakukan inventarisir soalnya dulu dalam bentuk diketahui kemudian ditanya, ya. Nah, kita mulai dulu. Diketahui itu jenis lensanya. Jenis lensa itu di soal disebutkan adalah lensanya lensa cekung. Oke, ini penting. Mengapa? Karena kalau lensa itu nanti Anda tidak tahu jenisnya, Anda tidak akan tahu menentukan positif atau negatif fokusnya. Ya, seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa menginventarisirnya dengan baik. Oke, nah tadi kita sudah tahu jenis lensanya, berarti nanti fokusnya itu bernilai minus 20 cm. Lalu bendanya diletakkan pada jarak S sama dengan 25 cm dari atau di depan lensa. Nah, pertanyaannya tadi ada 3, kita ulang. Yang pertama dia tanyakan jarak bayangan, itu berarti dia menanyakan S-aksennya. Kemudian perbesaran bayangannya itu M, ya, simbolnya M. Dan yang terakhir dia minta sifat bayangannya. Oke, sifat bayangan. Nah, setelah kita menginventarisir, jika Anda bisa mengikuti dengan baik, silakan gambarkan dulu posisi gambaran lensanya seperti apa. Nih, seperti ini misalnya, saya baru selesai menggambarkan sumbu utama. Nah, saya letakkan, anggap di sini posisi lensa tadi. Nah, ini kan tadi lensanya lensa negatif atau lensa cekung. Kemudian di sini fokusnya f1 dan di sini nanti 2f1, di belakang atau di sebelah kanan itu nanti ada F2, kemudian 2F2. Nah, fokusnya itu tadi di dalam soal disebut 20. Berarti kita akan meletakkan gambar bendanya, ya taksir saja kira-kira seperti ini di sini dia. Dan inilah dia jaraknya ke lensa cekung tadi, S. Nah, kemudian untuk mencari atau menyelesaikan berapa jarak bayangan bendanya, saya menawarkan kepada Anda rumus cepat. Seperti apa dia rumus cepatnya? Ini. S aksen sama dengan S dikali fokus dibagi S dikurang fokus. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan,
barangkali ada yang akan melakukan introspeksi, maksud saya menginterupsi. Wah, itu bukan rumus cepat, itu mah rumus biasa yang diturunkan. Iya, betul. Maksud saya, kalau kita menggunakan super S ditambah super S aksen, ya, itu sama dengan super fokus, kan agak panjang ya penurunannya. Nah, alangkah baiknya jika kita menonton video ini sampai selesai, barulah silakan Anda memberi kesimpulan. Saya rasa Anda adalah orang baik, akan menyimpulkannya dengan baik. Saya berharap Tuhan memberkati kita semua. Nah, oke, kita masukkan sekarang angkanya. Di situ S aksen sama dengan S tadi 25, kemudian fokusnya itu minus 20, lalu ini 25. Nah, karena kan kalau kita masukkan fokus nilainya min 20, berarti min kali min jadi positif ya, ini dia. Nah, berarti dengan sendirinya kita bisa menghitung menyelesaikan S aksen di sini. Ini kan berarti nanti 45 ya. Nah, 25 dengan 45 sama-sama kita bagi 5. Berarti nanti di sini sisa 5, di sini sisa 9. Jadi kalau begitu kita dapat S aksennya bernilai min 100 dibagi 9. Oke. Nah, coba Anda lihat di sini sekarang. S aksen itu bernilai minus di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat dua sifatnya. Yang pertama, bayangan di depan lensa. Oke, bayangan di depan lensa. Nah, kalau bayangan sudah di depan lensa, itu berarti sudah pasti maya. Ini dia, atau semu. Seperti ini. Berarti kan dengan sendirinya, untuk bagian C sudah otomatis. Dua sifat bayangannya kita sudah dapat. Tinggal sisa dua lagi. Karena untuk soal seperti ini, kita itu hanya dituntut menentukan sampai maksimalnya 4. Bisa sampai 5 sih. Cuma 4 saja sudah lebih dari cukup. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B-nya. Ke bagian B itu kan yang ditanya adalah perbesaran bayangan. Nanti rumusnya M sama dengan min S aksen dibagi dengan S. Ini dia. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua di sini, saya tidak menggunakan yang pakai harga mutlak. Karena kalau menggunakan harga mutlak berarti kita harus banyak menghafal. Ada beberapa syarat yang harus diingat sama kita. Nah, di sini saya nggak perlu. Langsung saja, masukkan saja. Oke? Nah, jadi kalau begitu kita masukkan angkanya sekarang. M sama dengan min. Nah, tadi kan S aksen itu adalah min 100 dibagi 9. Seperti ini ya. Nah, lalu S-nya tadi 25. Saya tulis 25 per 1, itu nggak masalah ya, nggak mengurangi nilainya. Nah, jadi secara matematik ini nantinya naik ke atas, berarti nanti hasil yang kita peroleh menjadi min kali min pos, ya, berarti 100 dikali 1, 100. Sedangkan di bawah per, ini 25 dikali 9. Antara 100 dengan 25 ini kita bagi bisa ya. Di sini sisa 4, ini habis 1. Nah, sekarang kita dapati M itu sama dengan positif 4 per 9. Nah, coba Anda perhatikan di sini kita dapati M itu bernilai positif. Ini artinya bayangannya itu tegak. Jadi kalau nanti dia minus terbalik, kan begitu. Nah, lalu coba perhatikan baik-baik, ini 4 per 9, nggak sampai 1. Berarti kalau nggak sampai 1, sudah ketemu dong
untuk sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat berarti diperkecil. Ini dia, diperkecil. Jadi, dari yang sudah kita kerjakan A dan B, untuk yang C tinggal kita kumpulkan saja sifat yang tadi terbentuk itu. Ya. Yang pertama sifatnya bayangan di depan lensa. Kalau di depan lensa pasti maya. Lalu dia tegak dan mengalami diperkecil. Seperti itu saja untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita di dalam pembelajaran ke depan dan Anda bisa paham dengan baik. Terima kasih.